Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakiatus Solihah. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A dan saya akan menjelaskan tentang kias. Kias menurut bahasa berarti mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Menurut para ahli usul fikih, kias ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya. Dalam demikian, kias bisa dipandang sebagai prosesor berpikir dalam rangka mengeluarkan hukum istisbah, dan kias juga sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan petunjuk adanya hukum oleh suatu kaidah yang sudah diikuti kekuatan dan kebenarannya. Rukun-rukun kias. Kias itu terdiri dari 4 perkara yang sekaligus merupakan rukun-rukunnya, yaitu 1. Ashal, pokok, yaitu objek atau masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan ketetapan nas, Al-Quran atau As-Sunnah. 2. Fur'u, cabang, yaitu objek masalahnya yang akan ditentukan hukumnya, yaitu masalah yang belum ada hukumnya dalam nas. 3. Illat, yaitu sifat yang menjadi motif atau alasan dalam menentukan. 4. Hukum ashal, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh nas. Contohnya, Allah telah mengharamkan homer dalam Al-Quran. Macam-macam kias. 1. Kias aulawi, yaitu kias yang ada ilatnya mewajibkan adanya hukum. 2. Kias musawi, yaitu kias yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum yang ada pada ashal maupun hukum yang ada pada al-fur'u. 3. Kias al-adna, yaitu adanya hukum far'u lebih lemah bila dirujuk dengan hukum al-ashal. Dasar hukum kias. Sebagian besar para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang 4 sepakat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan kias atau macam-macam kias yang boleh digunakan dalam menisbahkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun semua mereka itu berulah melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Hanya sebagian kecil para ulama yang tidak memperboleh pemakaian kias sebagai dasar hujjah. Di antaranya ialah salah satu cabang mazhab Zahiri dan mazhab Syiah. Syarat-syarat kias. Adanya cabang tidak boleh dahulu daripada ashal. Cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada ashal. Hukum yang ditetapkan atas cabang harus sama dengan hukum ashal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.